Gimana sih Bapak bisa maju sebagai bupati? Saya 2013 ya, waktu pesta demokrasi itu mencoba maju di Tapau Utara di Seborong-Borong. Kalau ada itu lagu sayur kol ya, itu tempat kelahiran saya. Karena sekali salah dia milih biji gitu ya atau nanam gitu ya, dia pasti kurang bagus. Kualitasnya menurun. Kurang bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita ke e-talks atau Apkasi Talks. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang kepala daerah dari Tapanuli Utara, yaitu Bapak Nixon. Nah, beliau ini menjabat sebagai bupati sejak 2019 sampai 2024. Dan juga beliau seorang ketua bidang pemerintahan dan pendayagunaan aparatur. Nah, mari kita sambut aja nih, jangan ditunggu lama-lama, kita sambut Bapak Nixon. Selamat siang Bapak. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik. Iya. Jadi gini Pak, boleh nggak sih Pak cerita sedikit mengenai gimana sih Bapak bisa maju sebagai bupati? Gitu. Bisa diceritakan nih kepada penonton yang pada penasaran? Ya, pertama sekali saya ucapkan pada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan merdeka. Saya 2013 ya, waktu pesta demokrasi itu mencoba maju ya, itu periode pertama lah. Nah, tentu yang saya lihat adalah bagaimana memajukan daerah saya, karena saya bisa dibilang besar di perantauan. Saya hanya SMA di kampung di Tapau Utara di Seborong-Borong. Kalau ada itu lagu sayur kol ya, itu tempat kelahiran saya. Nah, kemudian yang saya perhatikan di situ adalah kita ketertinggalan infrastruktur, jalan jembatan ya. Kemudian juga ketertinggalan dalam sektor kesehatan, pertanian, pendidikan. Nah, kemudian juga di bidang pariwisata kita sangat tertinggal sekali. Padahal dulu Danau Toba itu bisa dibilang duluan terkenal dari Bali. Nah, kemudian saya coba susun apa yang menjadi visi misi, tentu keberpihakan kita kepada petani ya, karena mayoritas masyarakat kita petani. Nah, kita susun visi misi ada 8 itu ya. Kemudian saya coba mendaftarkan diri dan 2 putaran ketika itu, karena waktu itu harus ada minimal 30% kalau tidak salah ya. Akhirnya 2 putaran, 2014 tinggal 2 orang. Nah, akhirnya saya jadi pemenang dan dilantik itu April kalau nggak salah 2014. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tadi tertuang di visi misi, bagaimana kita berpihak kepada petani itu bisa merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Kita coba lakukan seperti program, misalnya kita kasih pupuk kepada kelompok tani, tapi setelah panen baru bayar. Kemudian kita buat jaminan harga seperti cabai, bawang merah, gabah. Artinya ada standby loan kita siapkan di sana. Ketika harga di bawah, kita beli dari petani. Nah, ini menentukan harga ini juga bukan kita saja pemerintah, tapi kita ajak diskusi penyuluh pertanian kita ajak diskusi juga kelompok tani kita dari pemerintah. Setelah ketemu harga biaya produksi di angka berapa, kita up dia 15% untuk keuntungan petani. Itulah kita tetapkan. Nah, ketika harga di bawah itu, kita harus beli. Dan setelah saya buat itu, tidak pernah lagi harga di bawah itu. Ya, kalaupun ada 1-2 mungkin karena masyarakat tidak tahu program ini, tapi
sampai beberapa tahun ke belakang ini program ini sudah mereka tahu ya, dan saya sebenarnya ingin masuk juga ke tomat termasuk komoditi lain, tapi harus saya siapkan Iya. cold storage ya. Nah ini angkanya besar sekali, lumayan nih bikin cold storage ini masih pergumulan juga dalam sisa jabatan saya ini yang tinggal 3 tahun kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa saya kerjakan. Nah kemudian kebutuhan infrastruktur ini juga menunjang ke sektor pertanian. Pertanian ini karena apa? Interkoneksi desa, dusun, kecamatan ini penting. Jadi bukan hanya interkonek, tapi kualitas jalan juga harus kita jaga. Nah inilah kita petakan ketika itu. Waduh, ini gimana ini cara ngatasinya ini? Anggaran cuma sekian untuk belanja pegawai aja udah hampir 80% tuh. Nah, artinya tapi ya puji Tuhan kita dengan niat tulus terus ya artinya bisa kita selesaikan secara pelan-pelan. Yang dulunya Tapanuli Utara itu 30% desanya terisolir. Terisolir ini jalan setapak nih. Jalan setapak. Jadi kalau misalnya hasil bumi dari desa itu ya harus ditanggul-tanggul gitu ya. Nah, sekarang sudah terbuka lebar semua. Sebagian sudah kita perkeras, kita aspal, sebagian lagi masih jalan tanah. Mudah-mudahan juga ini bisa saya selesaikan karena kunci daripada pembangunan adalah di infrastruktur jalan jembatan. Nah, kemudian di sektor perhubungan udara juga kita usulkan kepada pemerintah pusat Pak Presiden Joko Widodo, dan 2017 kita sudah memiliki bandara langsung, Bandara Silangit Internasional, artinya kita tidak lagi ke Medan. Nah, ini bisa mengcover Tapanuli Raya, dan ini juga meningkatkan daripada hasil komoditi kita. Nah, masih ada juga harapan kita bagaimana Tapanuli Raya, Tapanuli Utara ini terhubung dengan pelabuhan Semangke. Semua komoditi kita bisa lewat sana, tidak ke Belawan, ke Medan, dan ini juga mempersingkat waktu 4 jam. Dan ini akan mengakibatkan juga nilai komoditi pertanian kita akan tinggi. Nah, di sektor kesehatan juga begitu ya, bahwa pelayanan kesehatan itu kan jelas di situ dikatakan bahwa itu adalah hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak bisa berbisnis dalam bidang kesehatan ya. Nah, akhirnya puskesmas semua kita optimalkan menjadi 24 jam kerja ya. Dokter harus lengkap, IGD hanya harus lengkap. Kemudian rumah sakit daerah Tarutung kita tingkatkan terus pelayanannya, termasuk fasilitasnya. Nah, sampai saat ini kita sudah lengkap dokter spesialis ya, yang dulunya hanya 2 itu ya, sekarang sudah 30-an lah ya, dan ada yang kita sekolahin juga ya, kita sekolahin agar dia datang kembali ke kita. Nah, ini juga persoalan dulunya ketika dokter spesialis itu kan insentifnya ya. Dia dapat di kota Medan tuh sudah misalnya 26 juta itu. 26 sekitar 26 28 juta. Nah, kalau ke Tapanuli Utara yang jauhnya 7 jam. Ya kan mesti harus kita up dong biar mereka mau. Akhirnya kita buat solusinya ya, kita angkat dia sampai 30 juta. Maka ya mau dokter spesialis datang. Nah, ketika ini terjadi kan kembali kepada tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat naik tinggi. Akhirnya rumah sakit juga tinggi. Nah, jadi yang dulunya itu rumah sakit kita subsidi, nah sekarang sudah surplus seperti itu ya. Nah, kemudian ada sektor pendidikan juga secara pelan-pelan ya. Awalnya dulu kan sebelum 2018 SMA kan masih kita yang pegang ya, Bupati Wali Kota ya. SMA, SMP, SD. Nah, sekarang kita hanya mengelola yang namanya PAUD, itu SD, SMP. Nah, dulu sempat saya petakan itu tiap kecamatan ada sekolah unggulan gitu ya. Kemudian SMA untuk tingkat SMA sudah saya sempat petakan itu 1 SMA unggulan, dan sudah kita siapkan membuat asramanya. Tiba-tiba ditarik ke provinsi. Nah, sekarang SMA, SD dan PAUD inilah yang sekarang menjadi coba terus kita bagaimana SDM-nya makin kuat, makin baik. Tadi kaitan juga dengan infrastruktur, pelayanan internet dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal memang yang perlu juga saya sebagai ketua bidang juga sudah
saya sampaikan juga di Apkasi dan di mana-mana bahwa sistem zonasi itu di kota-kota baik Iya. ya, tapi kalau di daerah kayak kita pinggiran sistem zonasi itu sangat merugikan gitu kan. Kenapa? Kalau sampai di tingkat SMA zonasi banyak akhirnya nanti anak-anak SMP yang mau menamatkan SMA dia tidak dapat slot gitu ya. Nah, kenapa SMA swasta itu kan terbatas di daerah kita itu paling di kota besarnya. Nah, padahal ada kecamatan jauh gitu ya. Hanya padahal undang-undang Sidiknas itu kan dikatakan wajib belajar 9 tahun. Mudah-mudahan ini cepat terkoreksi lah ya. Iya. Nah, karena sekali lagi monitoring, controlling itu kan tergantung kedekatan jarak tempuh juga. Betul. Kalau dekat jarak tempuh ya kayak saya nih, saya bisa tahu nih SMA seperti apa sih kualitinya. Nah kemudian yang namanya unggulan itu mesti ada. Jangan hanya milik swasta. Negara Betul, juga betul, punya Pak. harus Betul. sekolah unggulan karena Iya. kita harus pisahkan. Mohon maaf nih sekali lagi pada pemerintah, kita harus pisahkan. Iya. IQ 9 dengan IQ 5 tempat duduknya harus dipisahin nih. Betul, betul, Pak. Jangan sama kelas nih. Iya. Bisa dua kemungkinan IQ 5 bisa ngikut IQ 9 atau sebaliknya. Iya. Maka ini harus dipisahkan. Mungkin saja IQ 5 bukannya dia tidak mau sekolah, Betul. tapi mungkin dia bakat ya. Iya. Mungkin senang dengan bakat, keterampilan ya kan. Iya. Mungkin juga ada tambahan Iya. ekstra sehingga keadilan itu bisa dicapai. Nah, itu harapan kita dalam sektor pendidikan ini juga. Dan itu beberapa hal yang membuat saya mencoba menjadi bupati Iya, ya. iya. Dan 2018 pilkada yang serentak itu ya walaupun waktu itu saya itu 2019 berakhir tapi saya cuti 2018 ikut dan puji Tuhan juga saya masih dipercaya oleh masyarakat Tapanuli Utara dan saya bangga dengan itu karena apa? Saya hanya maju dengan periode kedua, maju dengan visi misi tadi. Iya, betul. Bahwa ini yang sudah saya capai dan kalau belum selesai ini karena masalah begitu kompleksnya masalah di kita itu saya jelaskan jujur kepada masyarakat dan saya tidak ada money politik. Nah, dan puji Tuhan saya percaya lagi dan sekarang ini di program kita melanjutkan yang pertama ini tadi melengkapi terus dan mudah-mudahan di periode kedua ini mimpi saya seperti tersedianya rice milling, pabrik pakan ternak ya kan. Nah kemudian apa yang selama ini kita minus kayak kita ini minus sekarang ternak ya sama telur ini lagi saya genjot juga di APBD swasta juga lagi saya undang ya jadi ini ada tali temali kalau kita bicara tentang minus telur kita bicara minus ternak tentu produksinya kan harus ada juga harus ada juga pabriknya nah gitu nah selama ini kan pabriknya itu jauh tuh di Medan sama di Siantar itu ya kosnya tinggi gitu. Nah kalau mau animo masyarakat kita tinggi beternak bertelur tentu kan harus dekat dengan pabriknya gitu. Nah, ini lagi cita-cita saya Sebagai pendukung ya, gimana tuh pabriknya ada sehingga bertani dan beternak ini bisa linear saling nah itu. Nah kemudian juga rice milling. Nah ini kita kan negara maritim, negara agraris nih DNA Indonesia negara maritim, negara agraris. Ini DNA kita ini. Nah sebagai negara pertanian ini tujuan kita berdaulat di bidang pangan gitu ya. Jadi bukan ketahanan pangan tapi berdaulat. Nah, ketika berdaulat di bidang pangan tentu infrastruktur untuk ke situ ada. Rice milling itu penting. Tapi angkanya ini sangat besar sekali. Ya kalau disuruh memilih untuk bikin rice milling dengan infrastruktur jalan jembatan tadi desa terisolir anggaran kita kurang. Ini mimpi saya di periode kedua ini juga harus saya wujudkan ini. Karena memang dilihat dari sekarang Tapanuli Utara tuh memang sudah memiliki kemajuan yang cukup luar biasa ya Pak ya. Amin. Jadi teman-teman yang ditunggu-tunggu nih pastinya kalian pengen banget tahu destinasi wisata apa aja sih yang ada di Tapanuli Utara. Nah jadi apa sih Pak potensi yang ada di Tapanuli Utara yang buat direkomendasi ini ketika kita liburan ke sana harus kemana nih yang seru gitu? Ya, terima kasih. Jadi Tapanuli Utara itu tentu identik juga dengan Danau Toba ya. Jadi ini juga kita pemerintah daerah, provinsi, secara khusus juga pemerintah pusat, terima kasih sudah menetapkan Danau Toba menjadi KSPN.
Nah, sekarang terus tahap pembenahan. Jadi di sekitaran Danau Toba itu ada namanya Kecamatan Kita Muara. Nama Kecamatan Muara ini ada di sana itu untuk para layang. Ya. Itu skala internasional tuh bisa tuh. Nah, kemudian di situ ada Pulau Sibandang namanya. Jadi ada selain Pulau Samosir yang berpenghuni, Iya. ada juga Pulau Sibandang dan itu di Tapal Subandang. Utara. Sibandang itu juga ada di Tapal Utara. Iya. Itu berpenduduk sekitar 3.000 orang. Itu kita buat sudah green island, artinya tidak boleh mobil di dalam. Jadi itu kayak lingkar, itu cocok sekali untuk wisata alam lah gitu ya. Kemudian ada di dalamnya itu Kampung Ulos. Ada Kampung Ulos, kita sudah tetapkan di sana. Nah, mudah-mudahan setiap tahun ini selalu kita buat di sana itu yang namanya apa itu triathlon gitu ya. Jadi renang, kemudian sepeda dan juga lari gitu. Itu ada potensi di situ. Nah, di luar itu ada di Kota Tarutung ya namanya Salib Kasih itu tempat no mention dulu mulai penggambaran Injil jadi gitu. Berdoa di sana, ada kayak bukit lah, dingin banget di sana itu. Nah, kemudian ada juga wisata nanas, ada juga air soda. Itu kan air soda ini hanya 2 di dunia ya. Satu kalau nggak salah di Venezuela, satu lagi di kita itu di Tapal Utara ada itu. Jadi kalau mandi di sana penyakit-penyakit itu bisa hilang gitu lah. Kemudian ada juga air panas. Nah, air panas itu banyak banget di Tapal Utara gitu. Jadi ada alam, ada agro gitu ya. Nah, kemudian juga kita juga punya tempat wisata untuk kuliner ya. Jadi 2-3 tahun belakangan ini, 2 minggu lalu saya buat satu tempat itu untuk galeri UMKM kita. Tapal Utara ibarat etalase lah. Mudah-mudahan nanti di 5 Oktober hari jadi Taput ini saya launching punya aplikasi sendiri gitu loh. Jadi enggak Apa tuh, Pak? aplikasi Bukalapo gitu. Bukalapo, iya. Kalau Lapo itu kan orang pasti tahu, oh Lapo orang itu apa nih pasti Iya. gitu ya. Pasti penasaran Pasti ya, apa penasaran, tuh? gitu. Nah, aplikasi sendiri nggak nempel lah di aplikasi lain gitu. Jadi kita harapkan dengan aplikasi ini semua nanti UMKM kita ini berlomba-lomba. Hanya kita sekali lagi agar potensi-potensi UMKM yang tersebar di daerah-daerah ini bisa juga maju, termasuk di Indonesia barangkali. Regulasi-regulasi yang menyangkut tentang izin-izin itu mesti cukup satu aja deh gitu. Izinnya cuma BP POM doang gitu loh. Iya. Ada BP POM-nya enggak gitu. Kenapa harus penting BP POM? Biar kita tahu tuh kadarnya, jangan sampai ada kadarnya merusak merusak genetika atau apa gitu ya. Di luar itu saya pikir mekanisme pasar saja gitu ya, sehingga UMKM kita ini akan berlomba-lomba. Jadi kalau sudah kita dengan bonus demografi yang tinggi ini mengkonsumsi buatan sendiri, kan import kita kan bisa kita kurangi secara masif, secara drastis. Kalau import itu makin berkurang, ekspor itu nambah, itu berarti kondisi keuangan kita negara termasuk daerah ini bisa stabil dan kuat gitu. Jadi itu wisata yang lain kita banyak ya. Nah, hotel-hotel sekarang sudah lumayan lah. Nah, tinggal mengkonekkan ini dalam bentuk aplikasi gitu loh. Nah, kalau kita coba join dengan aplikasi yang lain agak susah juga, harus berbayar gitu, kasihan juga gitu kan. Udahlah pemerintah aja yang bikin gitu kan. Nah, Ya, berbicara tentang aplikasi nih Pak, itu tuh memang dikhususkan untuk UMKM di sana atau memang bagaimana Pak? Ya, ini aplikasi ini khusus untuk UMKM dan produk pertanian kita. Tapal Utara ini kan penghasil juga tanaman keras, seperti kemenyan, yang itu sampai buat parfum, ya toh sampai hio itu keagamaan itu ya. Nah, kemudian juga durian, pete, jengkol itu tanaman hutan kita, endemik kita, itu luar biasa sebenarnya. Nah, terus juga hasil pertanian kita. Nah, ini mau kita buat juga dalam satu pasar yang terbuka gitu ya. Termasuk itu tadi bahan hasil pertanian kita yang sudah diolah jadi bahan jadi. Ini tempatnya di mana gitu loh. Nah, kemarin itu saya paksa yang namanya Alpamidi, Alfamart itu mesti menjual UMKM. Kalau enggak dijual di situ, saya cabut izinnya. Memang pertama awalnya, Pak ini belum ada izin ini gitu kan. Enggak,
Aku bilang pokoknya pajang aja di situ, kan nggak bayar, konsinyasi aja Iya. kan. Nah, saya pikir kalau ini berlaku juga ke tingkat Iya. pusat kan bagus sekali. Karena memang UMKM itu butuh banget ya Pak dukungan penuh dari pemerintah daerah, karena di situ juga bisa menarik semangat untuk Iya. warga yang membuat ide Iya. tentang UMKM ini ya Iya. Pak ya gitu. Jadi regulasinya mesti Iya. sebenarnya daerah oke buat, tapi pusat itu mesti ya apakah bentuk dalam perpres ya Iya. atau peraturan pemerintah sehingga ke bawah itu setiap yang namanya retail, hotel, restoran itu wajib memajang UMKM Iya. gitu. Memajang doang, nggak suruh istilah kalau misalnya kita taruh kopi di situ terus dibayarin Iya, enggak, iya, iya. pajang doang Oh, gitu loh. Bisa dipajang, iya. jadi bersaing juga dengan Iya. produk yang dari luar negeri gitu loh. Selain itu juga mungkin memang dari aplikasi ini bisa membantu ya Pak, membantu memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kita tidak ke sana pun kita tahu bahwa Iya. UMKM yang ada di Tapanuli Utara Iya. tuh sudah tersedia di aplikasi tersebut gitu kan, Betul. yang menjadi unggulan di daerah tersebut gitu ya. Tadi menyinggung sedikit tentang ulos, Ya. saya dari tadi salah fokus nih, yang dipakai Bapak ini ulos atau bukan nih? Iya. Ini sebenarnya dari ulos ya. Iya iya. Jadi dulu itu ulos itu hanya dipakai pesta gitu Iya, ya, iya. pesta gitu. Acara tertentu. Acara-acara pesta doang Iya, lah ya, pesta atau mohon maaf kematian lah Iya. atau apa itu ya. Nah, ada juga dulu dipakai itu biasa dijahit untuk kemeja atau jas gitu ya. Tapi dia kalau dicuci kan lecek gitu ya. Dicuci lecek kemudian juga bisa warnanya jadi pudar Iya. gitu ya. 2 kali cuci udah kelihatan lusuh lah gitu. Nah, padahal ada sekitar 5% kita punya pengrajin ulos gitu loh. Gimana caranya ya biar nilai tambahnya gitu. Iya. Nah, kita coba latih dan juga melalui Ibu Ketua Dekranasda ya mencoba semua pelaku UMKM ulos ini kita latih dia merubah mindsetnya sedikit gitu ya. Awalnya itu kan benang kacuk-cak namanya itu, benang kasar gitu ya. Kacuk-cak. Kemudian Apa tuh kacuk-cak, Pak? kacuk-cak itu benang tebal gitu, Oh, benang iya, umum iya. ya. Iya, Gitu. iya. Nah kemudian kita coba diajari oleh Dekranasda juga benang 100 ya. Awalnya memang agak susah gitu. Iya. Tapi pelan-pelan pengrajin kita mau dan melakukan dan memang begitu terjadi ya seperti yang saya pakai Iya. ini udah benang 100, sudah modifikasi, sudah ready to wear. Artinya untuk kita promosikan kemana-mana juga kita sudah siap Iya. lah. Nah ini harus meningkat kembali ini. Iya. Ya, bagaimana ke benang sutra atau menggantikan benang 100 ini dari hasil bumi kita juga. Iya. Seperti dari nanas itu kan kita penghasil nanas nih, seratnya itu kan bisa benang. Iya. Nah, ini lagi kita pikirkan juga ini sehingga ketergantungan kita kepada benang yang harus kita import itu di Tapanuli Utara berkurang nih. Tapi memakai produk daerah kita juga Iya. bisa Yang nih, alami yang dari alami. iya betul. Dan ini juga warnanya alami. Oh. Jadi bukan zat kimia. Iya, iya. Ini dari tanaman-tanaman. Jadi makanya dia Iya, kuat dia. Jadi kayak yang saya pakai ini kayaknya udah lebih dari 1 tahun ini. Oh, tapi masih kelihatan Kelihatan merahnya. bagus. Iya, merah. Iya, kelihatan merahnya, kelihatan bantengnya. Iya, iya. Nah, ini sudah Iya. banyak yang banyak butik-butik sekarang memesan Iya. dari Dekranasda, memesan juga langsung kain ulosnya dari Iya, iya. petenun kita, kemudian diciptain jadi Iya. jadi baju, jadi ready to wear gitu. Berarti memang pemerintahan di bawah pimpinan Bapak ini sangat mengutamakan ya untuk UMKM, bagaimana cara meningkatkannya Ya. gitu ya. Nah, baik teman-teman, kali ini kalian bukan hanya Danau Toba aja nih destinasi wisata yang perlu kalian kunjungi, tapi masih banyak lainnya di Tapanuli Utara yang harus kalian kunjungi. Baik Bapak Nixon nih, kita kedatangan tamu seru nih. Selain itu juga tamu spesial, kita bisa sambil ngopi-ngopi juga nih ya Pak ya. Nah, jadi kalian jangan kemana-mana dulu ya.